Untuk topik pembahasan kali ini kita akan melanjutkan project sebelumnya. Project terakhir itu dari tampil data, tampil tabel, diklik hapus maka data terhapus, kemudian ada notifikasi di sini. Nah, kali ini kita akan menambahkan untuk form edit. Jadi pada saat diklik detail itu masuk ke form detail. Nah, dari form detail itu saya tambahkan link menuju form edit. Jadi secara prosedurnya tombol edit data atau link edit data ini diklik, maka dia akan pindah ke halaman form edit. Oke, kita buat terlebih dahulu routingnya. Kita masuk ke project, kemudian kita buka web.php. Kita tambahkan routing get terlebih dahulu untuk mengambil detail itemnya. Jadi pada saat diklik form edit, data ini dikirimkan. Yang dikirimkan adalah variabel ID-nya, ada di status bar, calon siswa /2/edit, dan ditampung dalam form view. Nah, ini kita tampung dulu untuk routing get untuk form view-nya. Calon siswa slash, di sini variabel dinamisnya calon siswa, nama variabelnya slash edit, kemudian controllernya calon siswa controller. Kita gunakan metodenya adalah view form. Nah, kita kasih keterangan untuk menampilkan data berdasarkan ID di view form. Edit. Kemudian secara alur pada saat diklik detail, kita buka detail calon terlebih dahulu. Di sini kita kirimkan URL dari form editnya, bagian ini edit data, URL calon siswa variabelnya, kemudian di sini slash edit. Slash editnya hanya untuk keterangan tambahan saja. Selanjutnya kita buat di controller untuk view-nya. Kita tambahkan di sini public function view form. Kemudian kita tampilkan data return view. Filenya belum ada di dalam folder calon siswa. Nama filenya adalah edit form. Nah, sebelum kita munculkan di sini, kita dump dulu datanya dd variabel calon siswa. Jadi kita dump, kemudian dump die variabel calon siswa. Di sini request kita masukkan. Modelnya calon siswa. Kemudian parameternya calon siswa. Ini untuk model, yang ini variabel.
kita refresh, atau dari awal di sini kita refresh, kemudian kita detail, edit data. Nah, ini datanya muncul bahwa data ini yang akan kita edit. Atau misalkan yang ini, edit data calon siswa 4. Oke. Nah, variabel datanya sudah masuk, kita tinggal proses untuk menampilkan di form editnya. Form editnya kita copy dari create calon. Ini kita Ctrl A, copy, kita buat file baru namanya form edit.blade.php. Nah, di sini kita rubah. Di sini form edit untuk titelnya, dan di sini form edit data. Kita coba kembali, edit data, calon siswa, edit form. Nah, yang kita buat tadi adalah form edit. Sementara routingnya itu calon siswa, edit form. Kita ganti aja di aliasnya. Di sini kita ganti aliasnya menjadi calon siswa, edit form. Nah, calon siswa, edit form. Kita refresh, calon siswa, edit form, not found. Oh iya, sorry. Yang dirubah adalah view-nya. Ini kita undo terlebih dahulu. Nama view-nya adalah form edit. Sedangkan di controllernya edit form. Nah, kita rubah yang di sini. Nah, form editnya sudah tampil, tinggal datanya kita cetak di sini. Untuk data form tampil editnya, kita masukkan terlebih dahulu di masing-masing di sini. Variabel yang dikirimkan di controller sebelumnya. Nah, kita jalankan yang ini terlebih dahulu. Variabel calon siswa, nomor PPDB, nama. Nah, ini yang akan kita komen lagi. Nah, ini akan kita cetak di sini. Nah, di sini dari form create atau form input kita rubah jadi form edit. Di sini hanya tampil data saja. Variabel calon siswa, kemudian nomor PPDB. Kita copy. Setelah nomor PPDB adalah nama. Nomor PPDB nama asal sekolah. Di sini asal sekolah. Kemudian di bagian sini di sini selected value-nya. Di sini adalah pilihan 1. Kemudian di bagian sini pilihan 2.
di sini juga pilihan 2. Di sini alamat, ini jadi double. Kemudian di sini nomor HP. Simpan, refresh. Undefine variabel calon siswa, form edit. Di baris, di sini calon siswa nomor PPDB. Dua 9. Di sini calon siswa nomor PPDB, Di controllernya kita cek lagi. No PPDB. Value variabel calon siswa. No PPDB. Kita copy, takutnya salah. Ternyata sudah tepat. Variabel calon siswa, nomor PPDB di value. Undefine variabel calon siswa. Variabel calon siswanya belum di baris tuh. Replace calon siswa with calon siswa tanda tanya. Di baris tuh baris 29. Calon siswa, ini harus diparsing dulu di bagian controllernya. Jadi variabel controllernya ini belum diparsing, makanya di sini tidak diterima, tidak terbaca variabel calon siswa. Di sini jangan lupa dikirim calon siswa, kemudian isinya adalah variabel calon siswa. Nah, seperti ini. Kita coba. Nah, ini sudah muncul. Jadi di sini harus diparsing terlebih dahulu dari parameter ini. Di sini tadi sudah terbaca di baris 19, di formnya itu tidak terbaca kalau tidak dikirimkan. Nah, ini proses pengiriman atau parsing variabel calon siswa. Oke, setelah muncul, ini kita akan melakukan proses
edit atau update-nya. Public function proses edit. Oke. Kemudian di sini query untuk update-nya. Query untuk update-nya kita copy dari yang simpan yang ini. Nah, ini kita copy dulu untuk validasinya. Jadi sama seperti proses simpan. Di sini variabel yang dikirimkan, yang diterima di controller proses edit, di sana kita tetap tambahkan request. Kemudian variabel request, variabel request, kemudian model calon siswa, variabel calon siswa. Nah, ini ada dua, yang ini dari database calon siswa, yang ini dari model, yang ini dari form input, dari requestnya, dari form editnya tadi. Kemudian ini nggak perlu mungkin ya, calon siswa modelnya kita cari berdasarkan ID, where ID, variabel calon siswa ID, query-nya, jadi mencari dari tabel calon siswa menggunakan eloquent where ID, calon siswa ID, kemudian update. Apa yang diupdate? Variabel yang ini, variabel validate data. Di sini bisa di return, redirect, pindah ke halaman routing, rootnya calon siswa dot index calon. Nah, sementara ini dulu kita simpan. Nah, untuk proses editnya ini sudah ada. Kita tinggal tambahkan di routing untuk proses edit. Untuk proses edit, routing untuk proses edit, kita gunakan routingnya adalah routing path. Nah, ini agak berbeda, sebetulnya bisa menggunakan post dan get ya, path post saja. Tapi kita coba ganti menggunakan path. Kita gunakan fasilitas dari Laravel. Kalau di form, di HTML, di HTTP itu metode yang diterima sebetulnya hanya post dengan get. Nah, ini nanti ada modifikasi di form editnya. Di path kita buat calon atau calon siswa, nggak apa-apa, calon siswa slice. Di sini variabel dinamisnya calon siswa. Kemudian penggunaan controllernya adalah calon siswa controller add proses edit. Nah, ini routingnya sudah ada, tinggal kita tambahkan di form edit. Form editnya yang sebelumnya dari form create-nya adalah URL-nya calon siswa dengan metode post. Di sini URL-nya yang kita gunakan dari routing yang kita sudah daftarkan itu calon siswa juga, tapi dengan path. Di sini kita calon siswa juga. Kemudian kita tambahkan di sini add method path. Nah, ini dari Laravel. Dan di sini kita gunakan routing. Root
calon siswa, kemudian kita kirimkan variabelnya, routingnya ke calon siswa. Tambahkan variabel yang dikirimkan adalah calon siswa, variabel calon siswa ID. Simpan. Nah, ini yang dirubah di baris ini. Kita kembali ke routing, bagian web.php. Nah, di sini juga sudah sesuai. Kita tinggal coba jalankan. Refresh. Sebentar, di sini ada calon siswa not defined. Ini masih ada parsing variabel yang belum terdaftar. Di form edit blade untuk baris ke URL-nya ini masih tidak sesuai. Form edit blade di sini URL-nya masih tidak sesuai. Variabel calon siswa ID. Rute calon siswa. Nah, di sini kalau kita mau pakai rute, kita nggak boleh pakai slash. Kalau misalkan kita pakai URL, ini yang menggunakan slash. Refresh. Kita ganti menjadi siswa baru edit. Siswa baru edit. Nah, ini sudah selesai untuk proses editnya. Kita tinggal tambahkan notifikasinya. Jadi kita rubah menjadi URL bukan routing. Kalau misalkan mau pakai routing, berarti di bagian webnya dirubah. Di sini kasih alias, jangan pakai slash, tapi alias yang seperti ini. Nggak apa-apa, kita kembali lagi ke controller. Di sini redirect bagian redirectnya kita tambahkan with. Nah, kita tambahkan with kita variabelnya variabel pesan, data berhasil diubah. Nah, data berhasil diubah. Kalau misalkan mau ditambahkan variabel datanya, kita kasih brace variabel validate data. Di sini untuk yang bagian nama. Nah, di sini kita kasih kutip 2. Nah, di dalamnya ada kutip 1. Simpan. Kita refresh. Kita edit yang detail nama siswa baru edit kembali. Nama berhasil diubah, nama siswa baru edit kembali. Yang nomor 1 kita edit. Kita misalkan Abdul Muiz daftar. Nah, proses edit dengan metode pet sudah berhasil dilakukan. Silahkan dipraktekkan dan semoga berhasil.